Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa zikir kita ini sudah benar? Tentu saja yang hakikatnya yang tahu Allah. Nah, tetapi sederhananya begini Mas Jawir, secara psikologis hati kita lebih tentram. Jadi secara psikologis hati kita lebih tentram, itu berarti zikir kita sudah benar ya secara psikologis. Batasi Gaji Tasawuf Saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Oh iya nih Mbak, sebelum mulai kita berterima kasih kepada penonton setia kita yang terus menonton, yang terus menyimak video-video kita. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kelancaran dalam segalanya. Baik, nah, kali ini Mbak, kita kan dari kemarin sudah membahas tentang zikir, tentang korelasi zikir dengan otak, jantung, dan yang lainnya. Nah, bagaimana agar tahu kalau kita itu zikirnya itu benar, Mbak? Ini kan banyak yang tanya juga, bagaimana Mas caranya biar tahu benar apa enggak? Iya, ya yang tahu kalau benar apa enggak ya Allah ya. Ya iya sih ya. Jadi hakikatnya yang tahu Allah ya. Apakah zikir kita ini sudah tepat atau belum? Tetapi kita bisa menduganya. Nah, kita bisa ngiro-ngiro, tapi jangan dijadikan lalu terus nanti misalnya kata Pak Mustamir kalau gini-gini nanti berarti benar. Lalu merasa begitu terus sombong lah, itu zikirnya salah lagi. Jadi seandainya nanti kita merasa bahwa zikir itu lalu bermanfaat dan memberikan efek-efek positif, disyukuri ya. Jadi hal-hal yang baik itu disyukuri, jangan justru dijadikan ruang-ruang untuk kesombongan, ketakaburan. Nanti justru kita terpeleset di dalam perjalanan spiritual. Kayak orang sudah panjat tebing, sudah nyampe, sebenarnya mau nyampe malah kepleset meneh gitu. Memang itu Mas Jaya, perjalanan spiritual itu memang kesulitannya di situ ya. Jadi ya kudu golek bener tapi ora entuk rumangsa bener gitu. Ya Boleh harus nyari benar, ya, tapi jangan merasa paling jangan benar. merasa apalagi paling benar, wah itu repot. Jangan merasa paling benar. Seandainya kita eh, punya dugaan bahwa kita ini sudah benar, lalu disyukuri ya. Nah jadi gitu ya. Nah jadi bagaimana kita tahu bahwa zikir kita ini sudah benar? Tentu saja yang hakikatnya yang tahu Allah. Nah tetapi sederhananya begini Mas Jawir, secara psikologis hati kita lebih tentram. Jadi secara psikologis hati kita lebih tentram, itu berarti zikir kita sudah benar ya secara psikologis. Karena zikir itu kan tatmainul qulub kan. Ya, tatmainul qulub. La bi dzikrillahi tatmainul qulub. Bahwa kalau kita berzikir kepada Allah maka tentramlah hati kita. Berarti benar. Nah, tetapi kadang-kadang tentramnya hati juga mungkin kita agak agak kesulitan ya. Ya, di awal-awal gimana ya tentram itu gitu. Nah, kita sebenarnya ada cara untuk menduga. Sekali lagi ini untuk menduga ya, jangan lalu dipakai sebagai memastikan. Jadi jangan pasti benar, itu enggak. Tapi kita bisa duga kalau kita zikir benar maka saraf simpatis dan parasimpatis itu akan lebih damai gitu. Jadi saraf simpatisnya lebih berfungsi, lebih fungsional. Saya ulang lagi ya, saraf simpatis sama parasimpatis itu apa gitu ya. Jadi tubuh kita itu ada saraf ya, ada saraf namanya ANS, Autonomic Nervous System, sistem saraf otonom. Nah, saraf otonom itu ada dua secara umum ya. Yaitu saraf simpatis itu kayak gas dan saraf parasimpatis seperti rem. Ya, saya ulangi ya, simpatis itu seperti gas, parasimpatis itu seperti rem. Orang yang tegang, misalnya kita habis bekerja, di pekerjaan kan tugas-tugas mungkin banyak, atau bahkan mungkin bagi para pekerja yang harus bertarget gitu. Target harus penjualan sekian. Nah, itu kan ini sudah menjelang akhir bulan tapi kok belum selesai. Tentu saja mikir. Nah, ketika mikir itu saraf simpatisnya lebih aktif. Nah, zikir fungsinya
slow down-nya. Biar jaga remnya. Jadi parasimpatisnya dijaga. Kan mikir itu otomatis. Maka mikir itu kan otomatis sehingga muncul simpatis ya, saraf gas itu. Tapi kan harus siap-siap remnya. Iya, kalau ngegas terus ngegas terus. Nah, ini kalau remnya nggak paten, repot itu nanti. Nah, maka cara menjaga kepatenan fungsi dari saraf parasimpatis itu adalah dengan itu tadi, dengan zikir. Nah, lalu bagaimana kita tahu saraf simpatis itu berfungsi gitu? Bagaimana kita tahu bahwa saraf simpatis kita berfungsi? Cara paling sederhana dan mudah itu ngitung nadi. Oh, pakai alat ya? Pakai alat. Oh, itu apa itu alat? Nanti saya kasih tahu. Tapi bisa pakai alat namanya oximeter. Ini dijual banyak sih. Dijual, mau beli di apa namanya itu? Di toko-toko marketplace bisa, atau di toko-toko kesehatan itu. Bilang kita aja. endorse ya. Ya, kita sih nggak jualan ya. Silahkan beli sendiri aja. Ya, atau kalau bingung nanya Mas Jawa. Itu alatnya apa gitu. Nah, kita nggak pakai alat bisa. Jadi teman-teman bisa ngitung nadi dulu. Ngitung nadinya. Jadi nadi itu ada di sini nih, ini kan jempol ya. Ini tangan kiri ini. Tangan kiri ya, kita periksa di nadi kiri. Nadi tangan kiri yang selurus dengan jempol ini ya, bukan yang jentik, bukan yang kelingking. Oh iya, jempolnya ya. Iya, jadi sisi radial istilahnya. Ini sisi ulnar kalau di kedokteran ya. Jadi kalau di kedokteran namanya ini sisi radial, sisi jempol, ini sisi ulnar, sisi jentik. Nah, yang sisi radial dicari, denyutnya ketemu. Nah, lalu dihitung semenit berapa kali. Atau biasa ngitungnya itu 15 detik, Mas. 15 detik dihitung. Misalnya 15 detik 20 kali, berarti 1 menit kan 80. Iya. Kan 1 menit 60 detik. 60 detik. Kalau kita ngitung 60 detik kan kelamaan mungkin. Dihitung aja 15 detik, dilihat di stopwatch itu. 15 detik berapa kali? Berarti misalnya 20 berarti kan 80 kali kan kali 4. Kan 15 kali 4 saja, jadi nggak usah 1 menit. Kalau 15 kali berarti kan 60 kali per menit denyutnya. Nah, dasarnya adalah ketika parasimpatis itu berfungsi, mengambil peran, jadi parasimpatis itu mengambil peran, maka denyut nadi menurun jumlahnya. Jadi kalau Mas Jawir tegang, marah, itu stres, nadinya cepet, Mas. Ya cobalah sekali-kali gitu ya, dicek nadinya. Jadi kalau kita marah, tegang, mikir, dakdikduk, makanya disebut dakdikduk ya. Dakdikduk kan denyut jantung, denyut nadi. Nah, dicek. Nah, mungkin misalnya 84, misalnya 21 kan. Berarti kan 84. Coba dipakai zikir. Zikir ya terserah mau zikir apa ya. Yang penting kalimat thayyibah lah. Misalnya Allah, 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 atau Astagfirullahaladzim. Ya, coba. Nah, setelah zikir dicek nadinya. Lihat turun apa enggak? Kalau nadinya enggak turun atau malah naik, berarti zikirnya tidak memfungsikan saraf parasimpatis. Oh. Berarti zikirnya tidak merilekskan tubuh. Berarti zikirnya belum mempengaruhi sistem saraf otonom tadi. Oh iya. Jadi itu cara sederhana. Atau kalau teman-teman pas dapat rezeki bisa beli alat seperti ini. Harganya bervariasi sih, ada yang ada yang 150-an kayaknya. Saya juga nggak tahu. Mulai segituan. Segituan sampai 200 ribuan ya, tanya di marketplace banyak atau nanya di toko-toko kesehatan. Bisa kita cek itu nanti begini. Nah, ini kita cek. Diukur gini, nanti kan muncul jumlah nadinya. Nah, nanti biasanya ada SpO2. Iya. SpO2 itu saturasi oksigen ya. Nah, ada heart rate, BPR atau BPM, heart rate, beat per menit. Nah, itu nadi ya. Misalnya saya ini 71 nih. Nah, misalnya ini ya, ini 71 nih. Nah, jadi nanti selalu saya zikir misalnya. Nah, saya zikir kan ini ngecek, sebelum zikir saya lihat nih, 70. Biasanya dilihat dulu 10 detik sampai dia stabil ya. Stabil berapa? Misalnya tadi
70. Biasanya kalau kita ngomong kan lebih cepat ya. Kalau kita bicara, misalnya bicara seperti ini ya, dia akan lebih cepat. Lalu kalau kita stres, dia lebih cepat juga. Artinya kalau nadinya lebih cepat berarti saraf simpatisnya yang mengambil peran lebih dominan gitu. Berarti kan kudu direm. Ngegasnya kebanteran. Ngegasnya kebanteran. Nah, kan direm dengan parasimpatisnya diaktifkan dengan zikir. Jadi mengaktifkan saraf parasimpatis itu banyak cara sebenarnya. Ya, jadi salah satunya zikir lah. Nah, karena kita ini bahas zikir, kita zikir, fokus ke zikir ya. Nah, lalu kita ketika zikir sambil dicek ininya. Kalau tadi misalnya 80 misalnya ya, lalu kita zikir. Nah, zikir itu bisa bil lisan, silahkan, bisa bil kolbi. Ya, yang bagus yang mana Ustadz ya, yang paling nyaman aja. Jadi kalau kita berantem di syariatnya toto lahir kan nanti malah stres, malah harus itu zikir. Malah bingung. Jadi kalau saya ditanya gini, zikir itu baiknya bil kolbi apa bil lisan? Ya yang paling nyaman aja. Ya kita ngecek sendiri kan bisa. Bisa dicek dengan ini misalnya contoh ya. Kalau saya cek misalnya saya zikir itu awalnya misalnya stres ya 86 kali. Lalu saya zikir bil lisan. Allah 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 Allah. Nah, nanti kita lihat ini kira-kira pas 15 detik itu lihat. Oh, turun ternyata gitu. Ya berarti sudah benar. Sudah kira-kira benar gitu. Kira-kira benar. Lalu coba dibandingkan dengan zikir bil kolbi saja. Bil lisan wa bil kolbi boleh. Kalau bil lisan saja sih ya lumayan sih daripada zikir. Tapi bil lisan dan juga bil kolbi atau bil kolbi saja. Misalnya saya mengucap Allah Allah tapi cuma di dalam hati. Nah, lalu dicek nadinya, kira-kira 15 detik. Nah, berarti kalau dia turun nadinya, jumlah nadinya turun, ya berarti benar. Ya dipilih aja nanti yang paling bagus. Paling bagus, paling nyaman ya. Ya, misalnya kalau kita berzikir dari 84 misalnya nadinya, lalu jadi dengan bil lisan dan bil kolbi misalnya jadi 76 misalnya ya, bagus kan? Berarti sudah benar. Lalu kita cek dengan bil kolbi saja. Oh, ternyata dengan bil kolbi itu 64 ya, berarti lebih bagus bil kolbi. Tapi kalau ternyata dengan bil kolbi kan ada orang yang Mas kalau nggak dituntun di lisan itu dia nggak bisa menghadirkan hati gitu kan. Ada aja. Nanti kalau kita belajar itu ada namanya orang kinestetik. Kalau orang kinestetik kayak saya cenderung kinestetik sehingga saya merasakan lebih nyaman. Tapi ada orang yang nggak kinestetik, dia itu auditory sehingga kalau ada suaranya dia lebih kalem, lebih terasa, lebih tenang gitu. Nah, lalu kita cek, oh ternyata kalau bil lisan saya lebih tenang. Kalau bil kolbi saya itu 70 misalnya, bil lisan 66. Nah, bil lisan wa bil kolbi tentu saja. Nah, itu dipilih gitu aja cara milihnya. Ya, jadi lalu dicek. Nah, jadi bisa pakai tadi, pengen gratisan ya latihan. Maksudnya kalau kepengen nggak beli, alat itu. Nggak beli ya dilatih ngecek aja, ngecek denyut nadi. Sendiri-sendiri. Nah, denyut, jeduk. Nanti dihitung ya. Ya sekali lagi tadi caranya gitu. Caranya di 15 detik dihitung lalu kalikan 4. Kalau zikir berarti dia turun denyut nadinya. Berarti zikirnya menimbulkan berfungsinya saraf parasimpatis, berarti lebih rileks, berarti zikirnya menenangkan, berarti zikirnya kira-kira bener gitu. Kira-kira bener ya. Kira-kira bener loh. Nah, kira-kira bener karena nanti kalau bener ya Allah yang tahu lah. Kita nggak tahu ya, kira-kira berarti saya tepatnya begini gitu. Ya, saya ulang lagi, jangan sampai lalu wah betul terus zikirnya. Contoh ini Mas Jawahir zikir bil kolbi. Ternyata turunnya misalnya 6 poin. 6 poin ini ya, 6 poin dari nadi dari awalnya. Terus bil lisan Mas Jawahir turunnya cuma 4. Berarti Mas Jawahir kan bil kolbi yang cocok ya. Nah, saya kebalikan. Ternyata saya bil lisan itu turunnya 6, kalau bil kolbi 4 tok. Terus jadi yel-yelan. Berarti bagusnya bil kolbi.
Berarti bagusnya belisan. Bilisan. Itu namanya terjerembab jatuh kembali ke ruang-ruang amarah. Nanti kalau ibarat kita belajar level nafas itu, Iya. level kan paling bawah amarah, Amarah. lalu meningkat jadi lawamah, nanti mulhamah, mutmainah. Mutmainah. Lah ini sudah sampai mulhamah, sudah bagus Balik karena amarah lagi. ejel-ejelan tadi, berdebat tadi. Nah itu nanti terjerembab di dalam nafsu amarah. Makanya bahaya debat itu sebenarnya di situ. Bahayanya debat di dalam perjalanan spiritual adalah jatuhnya seseorang dari level spiritualitas yang harusnya dia sudah ditolong Allah, sudah ditarik oleh Allah ke level yang lebih tinggi karena kesombongannya, karena ingin menang jadi amarah lagi, terjebak lagi, digeret tapi lalu kita lepaskan. Talinya Allah, hablum minallahnya malah kita lepas. Nah itu kalau kita, jadi nggak usah ayel-ayelan. Jadi ya zikir itu salah satunya juga buat naikin nafas juga mungkin ya, Pak? Iya, ya memang kan semua ritual agama itu sebenarnya fungsinya kan meningkatkan level nafas, meningkatkan level kedirian. Iya. Atau kalau dalam bahasa spiritualitas sekarang meningkatkan kesadaran. Oh iya. Menjernihkan kesadaran. Kan gitu sebenarnya. Jadi jangan terjebak lagi. Maka orang kalau datang ke majelis-majelis ngaji, saya kan selalu itu kalau sama jamaah-jamaah ngaji ditanya, Ustadz ngaji saya kalau sudah benar itu gimana cirinya? Ya saya bilang, kalau jenengan pulang ke rumah hatinya lebih tentram berarti ngajinya benar. Tapi kalau pulang ke rumah golek musuh berarti salah gitu. Atau mungkin bisa jadi lebih semangat bekerja apa kegiatan itu ya? Iya, memang cirinya orang spiritualitasnya meningkat, etos kerjanya meningkat. Semangatnya meningkat. Ada malah dia bilang, wah kalau zikir nggak usah, itu kayak kemarin yang live. Iku jenenge wong padune wong males aja. Iya. Kalau zikir berarti nanti wis ngenteni rezeki tengok-tengok gitu. Jadi kalau kita berzikir itu justru meningkatkan level energi. Level energi kita. Apalagi kalau misalnya Mas Jawir lihat buku-buku spiritual ya, kan ada level-level energi kan? Iya. Itu kan ada orang level energi apati, itu paling rendah energinya. Nanti sampai ke energi cinta, itu kan energi yang paling tinggi. Lah, berarti kan kalau orang level spiritualnya naik kan berarti energinya meningkat. Iya. Berarti dia kalau bekerja harusnya lebih semangat loh. Ya lebih bersemangat, di rumah lebih mencintai keluarga kan gitu. Ya itu ciri-ciri sederhana gitu saja. Cuma ya sekali lagi itu untuk kita loh ya, jangan untuk nilai orang. Ingat ya, bukan untuk memasukkan orang lain. Iya, jadi gitu untuk itu menyadari diri sendiri. Menyadari diri sendiri. Makanya kalau kita misalnya lihat orang lain gitu, terus ilmu ini jangan dipakai. Oh, ini pulang ngaji kok cari musuh berarti ngajinya salah, itu juga nggak pas juga. Ya berarti kan kita terjebak juga di situ. Iya, terjebak sama orang lain malahan. Jadi itu kira-kira salah satu Mas Zawir cara yang menurut saya paling sederhana untuk melihat apakah zikir kita ini sudah benar apa belum. Tetapi sekali lagi bukan untuk golek bener dewe. Jadi kira-kira bener, kalau memang ternyata nadinya melambat lalu lebih tenang, disyukuri. Jangan jadi sumber kesombongan. Ya saya kira gitu. Ya. Nah, itu tadi sudah dijabarkan oleh Abah Mustamir bahwa kalau zikirnya benar, jangan buat nilai orang lain juga ya. Tapi buat menyadari diri sendiri, buat muhasabah. Kalau bahasa sekarang, wah muhasabah nih Pak. Ya, betul. Muhasabah. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh tulis kolom komentar. Kami sangat berterima kasih jika Anda like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.